Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian rutin Selasa malam Rabu Masjid Namira, yang semoga kita bersama senantiasa dimuliakan Allah, semoga senantiasa dirahmati Allah, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan, di mana nikmat itu pasti ada pertanggungjawabannya. Maka hati-hati. Yang sehat, yang punya waktu luang, yang kuat, yang punya rezeki, masing-masing summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Setiap nikmat itu ono hitungane dewe-dewe. Itulah kenapa dalam hadis Rasulullah bersabda, syai'ani yakrahuhuma ibnu Adam wa huwa khairun lahuma. Ada dua perkara yang dibenci oleh manusia, padahal dua perkara ini baik untuk mereka. Padahal apik, tapi menungso gak seneng. Nomor satu, yakrahunal faqra. Mereka itu ndak seneng melarat. Tidak suka apa? Miskin. Jujur, angkat tangan yang seneng melarat. Ayo, bismillah. Mumpung akeh wong, kita doakan bareng-bareng ini, ayo. Dan Rasulullah tidak mungkin keliru. Manusia tidak senang sama yang namanya apa? Kemiskinan. Padahal apa? Wal faqru aisaru lil hisabi. Padahal miskin itu untuk hisab lebih mudah, lebih ringan, lebih cepat. Panjenengan kepingin hisabnya cepat atau lambat? Cepat apa lambat? Melarato. Insyaallah cepat. Nah, ya ndak begitu juga ya. Maka yang pertama, manusia ndak senang dengan yang namanya miskin, padahal miskin itu untuk mereka lebih ringan di dalam urusan hisab. Yang kedua apa? Wa yakrahunal maut wal mautu khairun lahu minal fitnah. Manusia ndak senang kalau disuruh mati, padahal mati itu lebih baik dibandingkan terkena fitnah. Daripada terkena fitnah, mendingan wafat. Wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ghaira maftun. Itu doanya Nabi. Ya Allah, apabila engkau akan menurunkan ujian kepada suatu kaum, engkau akan turunkan fitnah kepada suatu kaum, maka hamba memilih wafatkan daripada terkena fitnah. Nah, maka hati-hati, jangan leha-leha dengan nikmat yang Allah beri. Karena hati-hatilah, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Yang istrinya satu lebih ringan dibanding yang istrinya dua. Yang istrinya dua lebih ringan dibanding yang istrinya tiga. Yang istrinya tiga lebih ringan dibanding yang istrinya empat. Oleh sebab itu, karuan istri berapa? Satu lebih baik. Betul ibu-ibu? Mantap. Baru kali ini saya lurus di sini ya.
Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, langsung kita masuk ke materi. 4 nasihat setelah Ramadan. Kita semuanya tahu Ramadan itu tidak sekedar puasa, tidak sekedar taraweh, tidak sekedar ibadah, tapi ada maksud besar yang Allah inginkan untuk kita capai. Saking besarnya maksudnya Allah itu, sampai-sampai Allah jadikan Ramadan itu puasanya hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Karena Allah menginginkan satu goal terbesar yang setiap masing-masing dari kita Allah kepingin semuanya dapat. Maka oleh itu puasanya dibuat wajib, bukan sunnah. Apa goal terbesarnya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan ketika kita berbicara tentang takwa tersebut, itu ternyata sebagian besar dari takwa itu urusan hati. Urusan apa? Hati. Ketahuilah di dalam diri seorang manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya baik. Kalau segumpal darah itu buruk, semuanya buruk. Segumpal darah itu adalah hati. Maka tidak pernah menjadi perkara yang membosankan untuk setiap muslim itu ngoreksi atine masing-masing. Karena minimal hati itu memegang 3 peran. Tulis. Jangan tulis wis. Dengerin YouTube-nya aja nanti ya. Mudah-mudahan gak diketok sing iki. Karena apa? Hati itu minimal memegang berapa peran? 3. Nomor 1, hati letak pandangan Allah terhadap manusia. Allah ndak ngelihat ganteng, elek, dukur, kuru, lemu, sogeh, semua sama Allah ndak dilihat, ndak penting untuk Allah. Yang dilihat apa? Hati. Maka kalau sampai kelihatan hati kita ini dalam pandangan Allah jelek, ya wis kabehe elek. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 2, hati ini sebab seorang manusia masuk ke dalam surga. Tahu hadisnya kan? Seorang laki-laki 3 hari berturut-turut Nabi Muhammad bilang dia calon penghuni surga. Ternyata amalannya bukan sholat yang gedu, bukan puasa yang gedu, tapi amalannya adalah notoati, tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Betul apa enggak? Sampai kata sahabat Nabi, lah ini loh, hati sing resik ini yang kami ndak punya, yang kamu punya. Hati penyebab manusia masuk ke dalam surga. Yang terakhir, hati itu motor penggerak amal. Lek atine api, mesti amali api. Jadi ndak ada cerita, Ustadz, saya ndak mau sholat, sing penting atiku api, pret. Dari mana cerita hatinya baik tapi orangnya ndak mau sholat? Orang kalau hatinya baik pasti sholatnya api. Orang kalau hatinya baik pasti tahajudnya api. Orang kalau hatinya baik pasti lisannya, perbuatannya, akhlaknya, muamalahnya ikut baik. Maka hati itu adalah motor penggerak amal. Nah sekarang jamaah, para ulama menyebutkan poros baiknya hati itu ada 4. Hati itu dibilang baik kalau panjenengan dan saya itu memiliki 4 perkara ini. Kalau panjenengan tidak punya 4-4-nya atau salah sijine ilang, tunggu dulu. Ojo gaya tok, jangan terlalu pede, jangan overconfidence, seakan-akan hati panjenengan hati yang baik. Belum. Nah sekarang kita mulai yang nomor 1. Poros baiknya hati yang pertama, yang ini merupakan nasihat nomor 1. Panjenengan buka surat Al-Bayyinah. Surat apa? Al-Bayyinah, ayat yang ke-5. Al-Bayyinah ayat 5. Ibu-ibu bawa buku? Coba diangkat.
La haula wala quwata illa billah. Panjenengan ini ngrungokno pengajian, nontok pengajian atau ngaji tenanan? Coba bukunya diangkat. Oh lumayan. Ya bagus. Ya bagus. Gak usah protes, santai ya. Sip. Nomor 1, surat apa? Al-Bayyinah. Ayat berapa? 5. Bapak-bapak bukunya diangkat, Pak. Sini ya Allah. Ini jaluk dibelani ya. Tapi bapak-bapak ndak usah nulis, wis pinter. Orang nulis itu pertanda lalian. Jadi kalau yang ndak nulis ini IQ-nya 150 ke atas. Si nulis ya 70, 78. Al-Bayyinah ayat kelima. Inti dari Al-Bayyinah ayat yang kelima itu pada kalimat mukhlisina lahuddin, itu intinya. Maka ciri hati yang baik, hati yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah, itu atine api. Sekarang kita baca ayatnya. Wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintah oleh Allah. Tidak diperintah, kita ini tidak disuruh macem-macem oleh Allah, illa kecuali wa ma umiru illa liya'budullah, yang Allah minta apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini PR. Apa PR-nya? Setiap aktivitas apapun kudu ketemu ibadai. Panjenengan kerja, dipikir ini ibadahnya di mana? Karena Allah tidak memerintahkan saya kecuali untuk ibadah. Panjenengan olahraga, harus ketemu ini olahraga sisi ibadahnya di bagian mana? Karena panjenengan tidak diperintah kecuali untuk ibadah. Ketika panjenengan tidur, rekreasi, panjenengan makan, panjenengan mandi, semuanya harus ketemu nilai ibadah. Golek ono, dicari. Tidur ibadahnya di bagian mana? Mandi ibadahnya di bagian mana? Kerja ibadahnya di bagian mana? Karena kita tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk ibadah. Tapi lihat, ibadah saja belum cukup. Ibadahnya harus memiliki sifat apa? Mukhlisina lahuddin. Ibadahnya harus murni. Hanya ibadah itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada sekutu dalam urusan niat. Tidak boleh. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu artinya apa? Ayo ibu-ibu sing gawa buku lho, ayo. Sing ketoke rodok pinter. Bersih. Bagus, kurang pas titik. Kurang murni. Ikhlas itu apa? Murni. Panjenengan ngerti kan? Emas murni. Berarti kalau dibilang emas murni, tidak ada campuran. Air tebu murni, berarti tidak ada campuran. Dibilang cintaku tidak usah lebay, santai aja. Nah, pokok murni, tidak ada campuran apapun. Nah, maka ketika dibilang mukhlisina lahuddin, berarti semua mulai melek meripat sampai meripate meremaneh, yang dicari, yang dituju hanya Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Ibadallah, akhlisu lillahi a'malakum. Wahai hamba Allah, murnikan amal hanya untuk Allah. Kenapa? Fa innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khulisa lahu. Karena ketahuilah, Allah tidak sudi nerima amal kecuali yang amalan itu murni untuk Allah. Iki lho abot.
Apalagi sekarang mulai banyak apresiasi manusiawi. Wakeh masjid teladan se-Jawa Timur. Ini hati-hati nih. Kalau sampai meleset, hilang semua. Akhirnya setelah dapat pada tahun yang pertama, mana takmirnya ini? Setelah dapat pada tahun yang pertama, tahun yang kedua ingin mempertahankan, boleh jadi bukan lagi untuk Allah tapi untuk mempertahankan gelar juara. Hati-hati ini. Mulai muncul lomba musabaqah tilawatil Quran. Secara hukum bagaimana? Boleh, mubah, tidak apa-apa. Tapi dengan acara semacam itu, kalau sampai ternyata niatnya untuk dapat juara pada musabaqah bukan untuk Allah, hilang blas. Bikin pondok, ternyata mulai setelah jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, muridnya mulai banyak, muridnya mulai juara, mulai kepingin dapat pandangan dan apresiasi dari manusia, hilang blas. Na'udzubillah min dalik. Maka kita ini perlu waspada. Ibu-ibu, bu, tidak usah teriak-teriak, santai. Ya, kita ini perlu waspada. Khawatir jamaah, khawatir. Khawatirnya apa? Kita ini meninggal, sholate akeh, posone akeh, ngajine akeh, sodakoi akeh, ternyata masuk kuburan enul putul. Na'udzubillah min dzalik. Setelah dicek, kenapa tidak diterima sholatnya, puasanya, ngajinya, sedekahnya, umrohnya, hajinya? Ternyata oleh Allah ditolak, faktornya niat. Baru setelah ibadah beres, niatnya beres, baru oleh Allah disuruh sholat, disuruh zakat. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Baru setelah disuruh ibadah, ibadahnya seperti apa? Harus ikhlas. Ikhlasnya bagaimana? Hunafa, lurus, gak tolah-toleh, gak menggak-menggok. Baru oleh Allah setelah ibadah beres, niatan beres, disuruh apa? Disuruh sholat, disuruh zakat. Seperti itulah agama yang oleh Allah dibilang lurus. Nah, kita ulang sekarang. Sering disampaikan dan saya yakin panjenengan wis apal. Minimal panjenengan tahu krungu. Minimal apa? Pernah dengar? 3 orang yang pertama masuk neraka luwih cepet dibanding Fir'aun, lebih cepet dibanding Qorun, lebih cepet dibanding Abu Lahab, lebih cepet dibanding Abu Jahal. 3 orang ini yang masuk neraka pertama, ternyata semuanya ahli ibadah, tergelincir dalam urusan niat. Semuanya apa? Ahli ibadah, cuma tergelincir dalam masalah niat. Itulah maka tidak menutup kemungkinan sampai sekelas Imam Nawawi itu sampai mengatakan melafatkan niat untuk nulungi ati, mantep no ati, itu kata Imam Nawawi jaiz, bahkan baik. Tujuannya apa? Supaya apa yang tersampaikan lewat lisan itu mantep no isine ati, bahwasannya tidak ada yang dia cari dari ibadahnya kecuali Allah. Nomor 1, siapa yang masuk neraka pertama? Orang yang mati di medan perang. Setelah oleh Allah dibangkitkan, Allah tanya, kamu ngapain? Dia bilang, perang ya Allah. Untuk siapa? Untukmu ya Allah. Apa jawabannya Allah? Kadzabta, sampean ngapusi. Bisa ndak Allah dibohongi? Tidak bisa. Allah bilang apa? Kamu itu perang supaya dibilang apa? Jari. Jari itu apa? Pemberani. Waqad qila, dan apa yang kamu cari sebutan pemberani, kamu sudah dapat. Ya wes, itu tok yang kamu cari,
itu yang kamu beri dan kamu telah dapatkan di dunia, akhirat bukan untuk kamu. Diseret-seret, diuncal nonang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 2 siapa? Qari'ul Quran. Sekarang lagi rame istilah Quran reciter. Ngerti Quran reciter? Oh, enggak pernah ke kampung Inggris ya? Quran reciter itu kalau di Indonesia kan ya pembaca Al-Quran yang bacaannya itu merdu, bagus. Allah bangkitkan dia setelah kematiannya. Kamu ngapain? Saya baca Quran ya Allah, ndak tahu mandek, isu awan sore bengi ngaji terus. Allah tanya, untuk siapa? Ya untukmu ya Allah. Apa Allah bilang? Kadzabta, kamu bohong. Tapi apa? Ternyata kamu baca Quran itu liyuqala qari, supaya kamu dibilang qari wa qad qila, dan kamu telah mendapatkan julukan itu, maka di akhirat kamu tidak dapat apa-apa. Eman apa mboten? Maka noto niat ini nomor 1 jamaah. Nomor 3, siapa yang masuk neraka pertama? Orang yang rajin sholat, sodakoh. Setelah Allah bangkitkan setelah kematiannya, Allah tanya, kamu ngapain dengan hartamu? Ya Allah, saya tidak meninggalkan tempat untuk bersedekah kecuali saya keluarkan harta saya di situ untukmu ya Allah. Apa Allah bilang? Kamu bohong. Tapi kamu bersedekah supaya dapat gelar Jawad. Jawad itu kalau bahasa Jawanya bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Jawanya apa? Loman. Kalau bahasa kami di kota metropolitan Kasembon Raya, tidak usah guyang-guyu, tidak boleh hasad. Itu dibilang nyah nyoh wah weh. Apa nyah nyoh wah weh itu? Duit mek mampir tok. Nyoh 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 nguai. Tapi ternyata tujuannya bukan murni karena Allah, tapi karena apa? Kepingin dibilang dermawan. Dan kamu telah dapat panggilan itu, maka di akhirat bukan tempatmu, maka tempatmu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu loh jamaah, nomor 1. Niate ditoto tenanan. Sampai sekelas Imam Al-Fudail Ibnu Iyadh, Imam Mujahid dari kalangan tabi'in, termasuk Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin, itu memiliki kalimat yang sama, maknanya satu. Apa itu? Tidaklah saya melawan diri saya sing paling abot, kecuali saya melawan diri untuk ikhlas. Karena ikhlas itu sebelum, sedang, dan setelah. Ya apa ini? Kita ini lagi disebut ngono bingung nih. Saya punya kisah ini, dan ini kisah nyata di depan mata. Kurban, karena kurbannya telat, baru dibawa menjelang sholat Idul Fitri, sehingga tidak tercatat di catatannya panitia. Ketika panitia mengumumkan, nama beliau tidak kesebut. Setelah sholat id, diudari taline, ditarik gawa mulih, gak sida kurban. Ayo, mana orangnya? Ngeniku wongnya ya teko. Yang mana orangnya? Ayo, sing gak disebut gak sida kurban. Nah, hati-hati nih, hati-hati. Hanya faktor niat, amalnya bubrah. Na'udzubillah min dzalik. Sip. Maka nasihat nomor 1 setelah Ramadan, yang mencirikan hatinya baik, yang hati baik itu mencirikan orangnya takwanya baik. Kalau takwanya baik, Ramadannya sukses. Nomor 1, tidak ada yang ia cari kecuali Allah. Sudah, maka termasuk kurban. Fasolli li rabbika wanhar. Salatnya untuk Allah, kurbannya juga untuk Allah. Nomor 1, mengikhlaskan niat. Sampai panjenengan tahu setan, tahu? Tidak usah nguasno saya, santai saja.
Tahu setan? Setan itu tidak pernah putus asa ganggu manusia, tidak bisa. Lewat uang tidak bisa, genti lewat perempuan. Perempuan tidak bisa, lewat jabatan. Jabatan tidak bisa, lewat kedudukan. Kedudukan pokok terus. Setan itu cari celah di mana bisa masuk. Tapi setan itu lapor kepada Allah, mohon maaf ya Allah, sing situ iki gak iso tak ganggu. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi hambamu yang ikhlas ya Allah, hamba nyerah ya Allah, gak iso, gak bisa diganggu. Maka jaga senantiasa niat. Nomor 2, apa nasihat yang kedua? Yang ini mencirikan hati yang baik. Bu, sing rukuh api-api itu loh, rukuh model Sahrini lah, rukuh model Krisdayanti lah, rukuh model apa lagi sekarang yang lagi rame, rukuh model Paula lah. Paula siapa ini? Jangan pura-pura tidak tahu. Ibu-ibu rukuh, hati-hati, neraka nanti. Tobat. Nasihat yang kedua, kun mutawadhi'an. Jadilah orang yang tawadhu'. Tawadhu' itu apa? Rendah hati, gak gemede, gak jumawa, gak kemenyek, gak sok-sokan. Itu namanya mutawadhi'. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan tawadhu itu apa. Ayo bismillah. Ini sering kejadian sama saya ini, tapi mudah-mudahan sama Allah diampuni, amin. Begini ceritanya, saya diundang pengajian, dan ini bukan sekali dua kali, rodok gelek ini. Ketika mau pengajian, ternyata tempat parkirnya terbatas. Akhirnya pas saya datang, gak enak parkiran. Sengaja jendela mobil saya buka. Harapan saya tukang parkirnya tahu iki ustate. Lah kok tukang parkirnya gak kenal. Astagfirullah. Jopo. Penuh iki, motor. Motor penuh. Jerone ati apa? Engkau le aku munggah panggung kisinan sampean. Sombong apa ndak? Ndak usah ngenyek saya, panjenengan yo sama kok, iya. Astagfirullah. Ini sombong, merasa kalau jadi ustadz harus dinomorsatukan, kudu dilebihkan, harus dapat tempat khusus. Siapa yang ngomong begitu? Nabi Muhammad itu ustadznya para ustadz, alimnya para alim, orang yang paling bertakwa dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Ketika ketemu laki-laki ndredeg, Nabi Muhammad bilang apa? Mas, sing tenang mas, gak usah wedi. Innama ana ibnu mra'atin ta'kulul qadid. Aku ini wong lanang sing ibuku mangan daging garing kaya ibumu. Gak usah wedi. Ketika Nabi Muhammad makan, disediani meja, Nabi Muhammad turun ke lantai. Nabi Muhammad bilang apa? Innama ana abdun akulu kama yakulul abad. Aku ini seorang hamba, maka aku ini pantasnya makan seperti makannya seorang hamba. Coba Nabi Muhammad seperti ustadz zaman sekarang, waduh, lek gak disambut mulai, gak disambut rek, karena panitia nih gimana. Nah ini repot kalau begitu. Maka nasihat kedua yang ini mencirikan hati yang baik, kun mutawadhi'an. Jadilah orang yang tawadhu. Panjenengan itu loh gemede karena apa? Dolane kurang adoh. Ketambahan kopine kurang kental. Masya Allah. Tapi mohon maaf ya, saya tidak main kopi gunting, saya mainnya kopi giling. Apa itu gunting? Tidak main kopi gunting. Kopi gunting jagung. Kita mainnya kopi apa? Giling.
Astagfirullahaladzim, sombong maneh. Seket ngomong gak oleh sombong ya. Sudah, lanjut. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Basri itu mengatakan apa? Tawadhu itu an takhruja min baitika, ketika Anda keluar rumah kemudian ketemu siapapun dimanapun dalam keadaan seperti apapun, sebagaimanapun keadaan orang yang Anda temui, Anda melihat orang itu lebih baik, lebih utama, lebih afdol dibanding Anda. Itu tawadhu. Jadi Anda ketemu siapapun tidak merasa bahwa Anda lebih baik. Dan hati-hati jamaah, ini bukan abangi lambe. Ngerti abangi lambe? Sekedar apa? Lamis. Ini bukan urusan, tapi ini urusan temenan, seriusan. Anda ketemu siapapun, sampean luwe apik tuh kok aku. Yo nggak usah disebut juga, tapi hati kita yang ngomong. Sehingga Anda tidak merasa perlu untuk merentah-merentah. Pikirkan, maju, hier, tidak. Semua dilakukan sendiri. Nabi Muhammad sendalnya pedot, siapa yang jahit? Siapa yang jahit sendalnya Nabi Muhammad ketika pedot? Dijahit sendiri. Kalau Nabi Muhammad mau, ada Anas bin Malik. Kalau Nabi Muhammad mau, ada sahabat-sahabat yang lain yang bisa dondomi sandali. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Kalau bajunya robek, yang jahit siapa? Dijahit sendiri. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak pernah memerintah orang lain ketika beliau mampu melakukannya. Kita sik dadi ustad lokal tas njok digawak nih. Asisten tas bawain. Kadang-kadang deloke rodok gemes. Sampean niku lho ndek matanya Allah taala, di pandangan Allah taala belum tentu lebih mulia dibanding orang yang Anda perintah. Tahu kan Uwais Al-Qarni kan? Ketika Umar mencari Uwais Al-Qarni, kepala rombongan dari Yaman bilang apa? Umar, tuh Umar, ini ada namanya Uwais, ada percis seperti yang sampean cari, ada, tapi tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena Uwais yang di tempat kami rajulun fihi jinnah, kami lihat rodok gendeng. Lihat, wa taraknahu ala naqatina, dan kami tinggalkan dia di unta-unta kami, ala arba'ati dananir, dengan bayaran 4 dinar ngeramut unta ketika kami haji. Jadi Uwais tidak ikut haji. Uwais itu ikut untuk ngeladeni untone orang yang berangkat haji. Maka kata Umar, gak peduli omonganmu saya. Dicari Uwais, ternyata betul itu yang dicari. Lihat, ternyata yang dianggap remeh oleh manusia, di pandangan Allah dia jauh lebih mulia. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, tawadhu itu artinya jelas. Anda ketemu siapapun, apapun profesinya, sampean luwe apik dibanding saya. Dan ini bukan guyon, tapi serius. Karena apa? Dosa kita yang tahu siapa? Aib kita yang tahu siapa? Keburukan kita ditutupi oleh siapa? Satu saja sama Allah dibuka, metu tutupan ember, izin ketemu manusia. Maka ojo gaya tok, nanti lek aibnya kebongkar, kisinan jadi manusia yang biasa-biasa saja. Apa ayatnya? Panjenengan buka surat Al-Qasas. Surat apa? Ayat berapa? Ayo, berapa? Oh, belum disebut. Saya kira sudah tadi. 83. Surat Al-Qasas ayat 83. Apa Allah Ta'ala berfirman? Tilka darul akhiratu, itulah
negeri akhirat. Negeri akhirat artinya apa? Surga. Artinya apa? Surga. Saya kemarin ngaji di Surabaya atau Sidoarjo, saya tidak tahu tepatnya. Ada masjid, Masya Allah, setiap saya nyebut ayat itu di layar itu keluar ayat plus artinya. Insya Allah bulan depan Namira begitu. Jadi langsung di balik layar itu sono sing searching, ini ayatnya apa, hadisnya apa, dicari, langsung ditampilkan di layar. Setuju begitu? Setuju. Siap ya. Jadi langsung di kamar takmir itu ada yang bagian dengerin nyari, pasang. Jadi gak fotonya ustaz terus sama mau lihat apa itu. Ya oleh rotok ganteng welek lho, astagfirullahaladzim. Bukan layarnya, orangnya. Sudah. Al-Qasas 83. Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Maksudnya surga. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah siapkan surga itu untuk siapa? Untuk mereka yang tidak merasa tinggi di dunia. Merasa tinggi itu apa? Aku luwe apik tekok sampean. Siapa yang biasa ngomong seperti itu? Setan. Setan itu keluar dari surga karena apa? Karena satu kalimat, ana khairun minhu. Diulang. Setan itu keluar dari surga karena satu kalimat. Apa kalimatnya? Ana khairun minhu. Aku luwe apik timbang kowe. Aku luwe apik dibanding orang itu. Aku luwe apik timbang sampean. Ibu-ibu ini sering. Ngono tok ae be gayane lek mlaku. Jilbab 20.000 kok bayar. Nah, Bu, sering begitu apa pernah? Sering apa pernah? Ndak, wis gelek ngapusi maneh. Astagfirullahaladzim. Sering atau pernah? Wireng kok bengese wabang apa ya raisi. Koyok sogok telik. Astagfirullahaladzim. Ada lagi. Iya lek kuru pantes lawammu. Ayo, pernah atau sering? Bapak-bapak. Lah bapak-bapak surga kabeh. Insyaallah. Tapi biasa yang ngerasa itu malah gak biasa nih. Sudah. Maka itulah satu kalimat ini bikin setan keluar dari surga. Ana khairun minhu. Aku luwe apik timbang sampean. Saya lebih baik dibanding dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka Allah bilang dalam surat Al-Qasas ayat 83, itu surga Allah siapkan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak pernah merasa besar, tidak pernah merasa tinggi, tidak pernah sombong ketika di dunia. Dan lihat penutupnya, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik untuk mereka yang bertakwa. Artinya tawadhu itu bagian dari takwa. Maka kalau Ramadan panjenengan sukses, mesti tawadhu. Ndak perlu melakoni petentang-petenteng sing keleke kaya ana udune. Kalau di masjid ndak ono sing sombong. Di mana biasanya? Di embong. Nah, ini hati-hati, saya ngingetin siapapun. Mudah-mudahan yang merasa bisa introspeksi, itu bentuk arogan. Itu bentuk saya lebih pantas menggunakan jalan dibanding sampean. Gini apa betul? Kerasa iki curhatnya sama ini. Nah, sudah. Maka tidak ada. Surga itu bukan untuk mereka yang merasa hebat, yang merasa besar. Tidak. Surat Al-Qasas ayat 83. Nah, contoh-contoh yang lain banyak disebutkan dalam hadis, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang menundukkan diri, tawadhu,
karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya dia. Sip, nomor 2 sudah. Nomor 1 apa? Kun mukhlisan, jadilah orang yang ikhlas. Nomor 2, kun mutawadhi'an, jadilah orang yang tawadhu, gak usah gaya tok, menungso podo di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nomor 3, kun nafi'an. Kun nafi'an, jadilah senantiasa bermanfaat. Maksudnya bermanfaat di sini apa? Panjenengan Ramadan sing biasane medit tiba-tiba dadi loman. Sing biasane gak tau netes belas, minimal zakat fitrinya keluar apa ndak? Keluar. Beras berapa kilo? 2,5, 2,7, 3 kilo, semonggo kerso lah, karena pendapatnya ulama seputaran itu. Iya benda. Maka menunjukkan bahwa kita di bulan Ramadan oleh Allah diajarkan untuk bermanfaat, untuk manfaat. Kita diberikan dorongan untuk memberi buka puasa kepada orang lain, kita diberi dorongan untuk mengeluarkan zakat, kita diberi dorongan oleh Allah di mana pahala sedekah oleh Allah dilipat gandakan. Tujuannya satu, supaya amal manfaat ini bisa kita bawa keluar di bulan selain Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul, itu kita bawa terus. Nah, maka kun nafi'an, panjenengan buka ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'du. Surat apa? Ar-Ra'du. Pada ayat yang ke-17. Begini ceritanya. Saya mau tanya, orang kaya kalau mati tonggone mesti nangis nopo mboten mesti? Sabar Pak, sabar. Nggak usah curhat begitu ya, santai-santai. Saya tanya biasa aja ini. Orang kaya, sowoge, paling soge sak kampung. Ketika dia mati, meninggal dunia, wafat, tetangganya pasti mati atau pasti mati. Tetangganya pasti nangis napa mboten? Belum tentu. Bahkan kalau sowoge tapi medit terus mati, tonggone apa yang dilakukan? Syukuran. Petung dino, petung bengi nanggap wayang. Langit kelap-kelip, bumi konjang-konjang, tek tor. Malah tonggone keplok-keplok, kapok, mate. Dikira soge gak iso mati. Yahsabu anna malahu akhlada. Tonggone ngomong dikira kalau kaya ndak bakal mati. Sekarang lihat, kalau orang manfaat, masih yo gak sugih tapi manfaat, tonggone loro disambangi, tonggone duwe gawe direwangi, tetangganya sedih didatengin untuk dihibur, tetangganya punya repot diringankan urusannya, walaupun tidak kaya tapi blater. Blater itu apa? Blater itu kalau bahasa Inggrisnya itu humble. Humble itu supel, grapyak, nonggo, senengane ngewangi, nyenengke, bantu, meringankan. Kalau dia meninggal, tetangganya nangis apa enggak? Nangis. Artinya di sini bukan urusan kaya atau miskin, tapi manfaat atau tidak. Sekarang buka surat apa tadi? Ar-Ra'd, ayat yang ke-17. Ini Allah cerita tentang air hujan. Yang air hujan itu menumbuhkan apa? Tanaman-tanaman hijau. Kemudian di akhir ayat ini Allah ceritakan mengenai manfaat dan tidak manfaat. Panjenengan nanti pulang buka surat apa? Ar-Ra'du ayat 17. Sekarang lihat yang manfaat.
Wa amma ma yanfa'un nas wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Apapun yang manfaat untuk manusia, Allah akan kekalkan di muka bumi. Yang kekal apa? Sesuatu yang manfaat. Saya mau tanya sama panjenengan, jawab yang jujur. Orang bikin yayasan Islam banyak atau sedikit? Banyak. Tapi kemana yayasan-yayasan itu sekarang? Hilang satu persatu. Masalahnya cuma satu, tidak mendatangkan manfaat. Kalau manfaat, otomatis Allah Ta'ala yang akan menjadikan semua yang manfaat itu langgeng di muka bumi. Sekarang lihat, idza mata ibnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Semuanya manfaat. Ketika manusia meninggal dunia, terputus semua pahala dari amalnya, terputus kecuali berapa? 3. Panjenengan lihat yang 3 ini semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Nomor 1, sedekah jariah. Manfaat apa enggak? Manfaat. Nomor 2, lebih lagi, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh itu manfaati. Maka Allah mendorong kita dimanapun kamu berada, dadiyo manfaat. Dan Allah Ta'ala mengapresiasi. Mengapresiasi itu bahasa Jawanya apa ya? Apa? Ngeregani. Apa? Ngeregani. Allah itu mengapresiasi, Allah ngeregani orang-orang yang mendatangkan manfaat. Tak kasih 2 contoh. Contohnya gampang, gak usah ruwet. Saya kalau ceramah tidak pernah ruwet, gara-gara gak ngerti sing ruwet-ruwet saya ini. Seorang laki-laki jalan, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, jalan. Ketika dia jalan, ngelihat ada ranting pohon berduri yang itu nyimpang di tengah jalan. Apa yang dia lakukan? Diambil, ditaruh di pinggir jalan. Dalam hatinya mikir apa? Supaya ranting berduri ini tidak memudoroti orang Islam. Betul apa betul? Apa yang terjadi? Allah berterima kasih kepada dia, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Manfaat apa enggak? Manfaat. Kecil atau besar? Kecil. Tapi Allah mengapresiasi orang-orang yang dimanapun keberadaannya senantiasa memberi manfaat. Contoh kedua, perempuan kerjaannya jual diri, a'azzanallahu wa iyyakum. Ketika dia selesai minum, naik dari sumur, kelihatan seekor anjing. Maka anjing itu apa? Dilihat, yalhathu minas thara. Ternyata anjing ini menjilati pasir basah karena kehausan. Maka perempuan tadi turun, selopnya digigit di mulut. Diambil air dengan selopnya, dikasihkan sama anjing tadi. Anjingnya belum puas, turun lagi. Dikasihkan sama anjing, anjingnya belum puas, turun lagi. Sampai anjing itu hilang hausnya. Apa yang terjadi sama perempuan tadi? Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Manfaat apa enggak? Contoh terakhir, Nabi Muhammad mengatakan, kalau kalian tahu sebentar lagi kiamat dan di tangan kalian fasilah. Fasilah itu apa? Benih. Nabi Muhammad nyuruh apa? Suruh apa? Disuruh nanem. Fal yaghrizha, tanduran. Padahal dia tahu kalaupun nandur dilungkas kiamat. Coba duren yang sekarang kita rasakan, tandurannya sopo Pak? Tandurannya mbah kita. Sawo yang sekarang kita makan, tanamannya siapa? Kakek nenek kita. Karena kalau yang nanam kita, nanti yang makan siapa? Anak atau cucu kita. Maka Nabi Muhammad bilang tanduran. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, man gharasa gharsan, barang siapa menanam sebuah pohon,
kemudian di pohon itu ada burung yang hinggap, bikin sarang sampai bertelur, sampai beranak, maka yang nanam dapat pahalanya. Manfaat atau tidak? Barang siapa menanam suatu pohon, kemudian ada orang berteduh di bawahnya, yang nandur dapat manfaat. Tak ceritani satu kisah nyata, waktu saya kurang 6 menit. Tak ceritani satu kisah nyata. Panjenengan kalau main-main ke Malang, pernah dolin ke Malang? Pernah? Di rumahnya Ustadz Haris ini. Pernah main ke Malang? Kalau belum pernah, nyewa odong-odong, pakai bendera Jamaah Masjid Namira, nanti saya sambut di Malang. Itu ada tempat rekreasi namanya Taman Wisata Sengkaling. Pernah? Desit. Ya, di depannya Sengkaling ada perumahan namanya Villa Sengkaling Indah. Itu yang punya Ustadz Muhammad Ba Abdullah, almarhum Ustadz Muhammad Ba Abdullah, termasuk yang bikin masjid di Bangil itu namanya apa? Manarul Islam, Manarul di Bangil. Ustadz Muhammad Ba Abdullah itu bikin perumahan sekitar tahun awal-awal 90-an, bahkan sebelum itu seingat saya. Dan perumahannya terbaik se-Indonesia, dari segi arsiteknya, dari segi bahan-bahannya, dari segi bagus. Dan beliau keluarkan uang dari kocek pribadi, tidak masuk dalam harga rumah. Untuk apa? Nandur tanaman buah di setiap rumah yang beliau bikin. Ada yang nangka, ada yang rambutan, ada yang sawo, ada yang mangga, ditanam tiap rumah. Kemudian ketika beliau nyampaikan ke anaknya, beliau bilang apa? Nanti le omae dituku uwong, terus buahe uwoh, terus dipangan mbek sing duwe omah, dipangan mbek anake, dipangan mbek putune, insyaallah pahalane balik nang abi. Subhanallah. Kun nafi'an, jadilah senantiasa bermanfaat. Maka dalam Islam dibilang apa? Khairun nas. Ayo coba, khairun nas. Jadi kalau panjenengan buka surat Al-Ma'un, itu bahkan sholat pun tapi tidak sosial, itu Allah bilang celaka. Maka Islam itu ngajari apa? Bermanfaat. Dan itu ciri orang yang hatinya bersih. Gak mikir aku itu opo, bali piro, olehe opo, ndak. Yang penting bermanfaat. Maka amal-amal yang terbaik itu adalah amal yang manfaat untuk manusia banyak. Gali sumur di tempat yang tidak ada air, bikin irigasi, itu amal-amal terbaik. Sekarang terakhir yang keempat, nomor 1, kun mukhlison, jadilah orang yang senantiasa ikhlas. Eman, jangan sampai pulang ke akhirat amalan tertolak gara-gara niat. Nomor 2, jadilah senantiasa rendah hati, ndak usah kakean dangak, wis podo kabeh. Setiap ketemu orang yang sopan, ndak usah kemelinti, kalau bahasa Malangnya begedut. Yang ketiga, kun nafi'an, jadilah orang yang bermanfaat. Ngelihat ada sampah diambil, oh kudu tugasku, bismillah iki akhiratku. Ngelihat orang mau nyebrang jalan, panjenengan naik mobil, mandeko sebentar, ndak makan waktu 3 menit, paling mek 30 detik, biarkan orang itu lewat. Ada ibu-ibu tua mau nyabrang, maju mundur, cekelen tangane, bukan mahram Ustaz, la haula wala quwata illa billah. Masih sesempit itu cara kita mikir, cekelen tangane, anterno sampai seberang jalan, itu pahala besar. Karena kita tidak tahu amal manfaat mana yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Terakhir penutup, bu cerit-cerit, astagfirullah. Ngaji itu yang tumak ninah, khusyuk, cerit. Yang terakhir, kun afuwan. Kun afuwan, jadilah apa?
pemaaf, ojo dendaman. Jadilah pemaaf. Mau apa sih? Sekarang pertanyaannya begini, kalau ada orang lain masuk neraka gara-gara ngenyek panjenengan, terus panjenengan tidak memaafkan, untungnya untuk Anda apa? Ibu-ibu yang dendam-dendam itu, bojoku diganggu Ustaz, maafin. Bojoku dipek Ustaz, maafin. Bojoku digudoh, maafin. Setuju? Gak usah ceramah, tak mulih saya. Leseket di ceramah gak setuju. Lu panjenengan terus ceramah mau cari apa? Kita ini ceramah cari ilmunya untuk diamalkan, selamat dunia, selamat. Lah kok setuju, Bu? Suami Anda sering tidak pulang ke rumah. Setelah pulang bawa anak kecil. Ternyata suami Anda sudah nikah lagi. Dimaafin boten? Panjenengan tak ruqyah nggih? Tak ruqyah mau? Tak waca di Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak setuju. Lah terus panjenengan mau ngikutin ego atau ngikutin syariat Allah? Mau yang mana? Contohnya selain itu Ustaz. Oke. Contohnya selain itu. Apa tapi ya? Kalau selain itu enteng ya. Karena apa? Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Semakin wabot pahalanya tambah gede. Bu. Wis pore meneh rasa teko maneh. Hati-hati Jumat saya di sini ibu-ibu entek iki. Gak usah teko maneh. Babano cek sepi masjid, ra usah dirungokne. Dendam, atine rusuh, gak pantes mlebu Sudah, kita cari contoh yang lain. Yang terakhir, yang keempat, kun afuwan. Jadilah pemaaf. Nyimpen dendam itu manfaatnya apa? Apa manfaatnya nyimpen dendam apa? Kalau ada orang masuk neraka gara-gara zolim kepada kita, Anda senengnya di sisi yang bagian mana? Kenapa kita ndak mikir ayo wis mlebu surga bareng-bareng? Kenapa ndak mikirnya begitu? Kenapa kok mikirnya itu senantiasa dendam sama orang? Kita ini kepinginnya orang lain celaka setelah dia menghina kita. Mau cari apa? Golek opo? Sekarang lihat haditsnya. Lah ayatnya dulu. Panjenengan buka di dalam Al-Quran surat Asy-Syura. Surat apa? Asy-Syura. Ayat berapa? 40. Ayat 40. Balas keburukan boleh apa tidak? Boleh. Islam itu adil. Panjenengan dilarani, panjenengan balas ngelarani, boleh apa enggak? Tapi manfaatnya apa? Guyu. Ya apa sih? Manfaatnya apa? Mek sekedar legon ndek jerone ati, tapi panjenengan setelah itu enggak dapat apa-apa. Sekarang lihat ayatnya, Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang semisal. Panjenengan dikaplok, balasan ngaplok. Panjenengan dilarani, balasan ngelarani. Boleh, tapi tidak dapat apa-apa. Allah sebutkan pada lanjutan ayat yang ke-40, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi untuk orang yang mampu memaafkan dan memperbaiki maksudnya apa? Hubungannya tidak renggang. Setelah orang yang salah dimaafkan, hubungannya diperbaiki. Apa yang dia dapatkan? Ayo. Fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang jamin pahalanya. Dan panjenengan buka dalam kaidah Al-Qur'an. Apa dalam kaidah Al-Qur'an? Dalam Quran itu
Kalau ada pahala yang dirahasiakan, tidak disebut, itu artinya apa? Pahalanya surga. Artinya apa? Surga. Maka kalau Anda balas, boleh. Tapi kalau panjenengan maafkan, maka panjenengan sama Allah kalau meninggal dijamin surga. Milih mana? Balas atau memaafkan? Nah, ibu. Balas atau memaafkan? Ya memang tidak ringan ya, tapi dilatih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Hadisnya sahih. Rasulullah ngomong sama Abu Bakar, "Abu Bakar, ingat satu perkara." Apa itu? Tidaklah seorang hamba itu memaafkan kecuali Allah menjadikan orang yang memaafkan itu semakin mulia dan semakin mulia. Panjenengan kepingin mulia atau terhina? Ini caranya, maafkan. Kenapa? Manusia itu tempatnya salah, sudah maafin, mau cari apa sih? Maka nanti Anda buka surat An-Nur, tulis surat An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. Apa Allah berfirman? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ini Allah tanya sama Abu Bakar yang barusan disakiti oleh sepupunya yang namanya Mistah. Anaknya Abu Bakar difitnah berzina, yaitu ibunda Aisyah. Yang memfitnah sama Abu Bakar dimaafkan. Karena apa? Barang siapa yang memaafkan, Allah akan mengampuni dosanya. Setuju? Setuju? Kita ulang. Nomor 1, jadilah orang yang ikhlas. Nomor 2, jadilah orang yang tawadhu. Nomor 3, jadilah orang yang manfaat. Yang keempat, jadilah orang yang pemaaf. Maka ketika Allah berbicara takwa, yang oleh Allah disediakan surga, orang takwa cirinya apa? Wal kadhiminal ghaidh, pandai menahan amarah. Wal afina 'anin nas, senang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, amalane api lan manfaat. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.